Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar mengenai korban terbaik dari Habel. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita akan buka surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kawan sehati di dalam Tuhan, ayat 4 di sini penulis memberitahu dua orang yang beriman kepada Allah yang tidak terlihat. Dan imannya itu diwujud nyatakan dalam tindakan untuk memberi persembahan kepada Allah. Orang itu adalah Kain dan Habel, anak Adam dan Hawa. Sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan untuk mewujud nyatakan imannya. Tapi yang menarik di sini dikatakan bahwa Habel diterima persembahannya bukan karena jenis atau jumlah persembahannya, tetapi karena sikap hatinya. Habel beriman dan hatinya dipenuhi dengan kerelaan yang tulus dalam memberi. Sementara persembahan Kain ditolak Tuhan juga bukan karena jenis dan jumlahnya, tetapi sikap hati. Hati Kain dipenuhi dengan iri hati. Dia membiarkan dosa mengintip hatinya. Itu terlihat dari raut mukanya yang murung dan tidak ada kerelaan dan keikhlasan di dalam memberi. Perhatikan peringatan Tuhan kepada Kain. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian pasal 4 ayat 7. Jadi, iman Kain sebenarnya tidak tulus. Bahasa sekarang mungkin hipokrit. Tindakannya memberi persembahan, tetapi hatinya panas, dipenuhi dengan kemarahan, kedengkian, tidak ada sukacita, kerelaan, sementara dosa sedang mengintip di hatinya. Tuhan sudah mengingatkan, tetapi Kain tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Ia membiarkan dosa menguasai dirinya dan membuahkan pembunuhan. Dia tega membunuh Habel, saudaranya. Kawan sehati dalam Tuhan, bagaimana sebenarnya kesetiaan kita kepada Tuhan? Seperti Habel atau Kain? Apakah iman, kasih, kerelaan, kesukacitaan menjadi dasar persembahan kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu memberikan persembahan yang sempurna kepada kita? Atau persembahan kita karena terpaksa, tidak ada kasih, bahkan muram, tidak bersukacita, dipenuhi dengan dengki dan iri hati dan membiarkan dosa mengintip hati kita? Hati-hati. Anda ingin terus mengikuti Tuhan dengan iman kesetiaan yang benar, atau meninggalkan iman dan tidak setia kepada Tuhan, sehingga kandas perahu kehidupan Anda dan tidak mencapai perkenan Tuhan.
Kalau Anda percaya Alkitab, jangan ikuti model hidup Kain yang hipokrit, yang tidak setia. Itu berat tanggungannya. Anda akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebaliknya ikutilah teladan Habel. Kesetiaannya tidak akan luntur, bahkan sekalipun nyawanya harus lenyap. Namun namanya abadi, tertoreh sebagai tokoh kesetiaan dalam imannya kepada Tuhan. Penerima surat Ibrani seharusnya mengikuti teladan Habel untuk setia memberi yang terbaik, sekalipun akhirnya kepala remuk dan mati. Setialah, jangan undur, sekalipun tekanan, ancaman, dan kesulitan hidup menghimpit perjalanan iman kita. Bagaimana pengabdian dan persembahan Anda kepada Tuhan? Sebagai wujud nyata iman Anda kepada Tuhan. Atau hanya ikut-ikutan saja seperti umumnya. Seharusnya orang beriman mewujud nyatakan imannya dalam hal memberi kepada Tuhan. Ingatlah, ini bukan masalah jenis. Jenisnya harus begini-begini, bukan. Ini juga bukan masalah jumlah. Harus banyak, cukup, sedikit sekali, bukan. Tetapi kerelaan, kesukacitaan, kasih, syukur yang muncul dari kesadaran bahwa kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau itu yang terjadi, persembahan saudara terterima oleh Tuhan karena landasan iman Anda benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia memberi yang terbaik kepadamu. Kami berterima kasih karena itu bukan masalah jenis dan jumlah, tapi kerelaan, kesukacitaan, kasih, dan syukur karena kesadaran bahwa Engkau sudah lebih dahulu memberi yang terbaik kepada kami. Ajar kami untuk mewujud nyatakan iman kami dalam persembahan kehidupan kami hari ke hari bagi Tuhan melalui gereja maupun orang-orang di sekitar kami. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.